Kisah Melatih episode 2. Di sini gue menceritakan kisah-kisah melatih yang pernah gue alamin, gue ceritain ke teman-teman, mungkin bisa ada yang mengambil manfaat, setidaknya gue mendokumentasikan kisah-kisah menarik lah yang pernah gue alamin. Gue punya pendekatan terhadap pemain gue itu, ini beda-beda ya semua pemain, ada yang dia supel banget sama playernya, ada yang memang galak banget atau strict banget, ada yang di tengah-tengah, ada yang memang pendekatannya itu lebih personal, ke masing-masing pemain, beda-beda. Tapi gue sendiri, gue menganut dalam gue melatih itu sedikit semi-militer, ya itu yang gue anut setidaknya. Gimana sih semi-militer tuh? Jadi gue suka berdiskusi dua arah, tapi ketika satu saat juga gue harus memutuskan situasi yang memang sifatnya nggak disenengin oleh pemain atau coaching staff, ya gue akan lanjutkan. Dalam arti dengan keputusan yang gue bisa pertanggungjawabkan. Nah, gue tuh punya pengalaman dulu itu pernah dapat tawaran untuk masuk ke militer. Jadi waktu gue main bola dulu, ada tuh tawaran ke militer untuk masuk ke salah satu satuan ya di militer. Pada waktu itu gue takut banget, jujur gue takut. Ya maksudnya, aduh masuk militer pendidikannya pasti berat dan lain sebagainya. Singkat cerita, tawaran itu gue tolak. Gue tidak ambil tawaran itu karena memang yang pertama, gue merasa diri gue ini terlalu apa ya? Gue tuh suka berargumentasi orang, suka critical thinking lah gitu. Jadi susah buat gue menerima ketika ada instruksi tuh oke-oke aja, itu susah buat gue. Dan gue merasa dengan karakteristik gue yang kayak gitu tuh gue nggak cocok di militer yang sifatnya memang siap perintah kan gitu. Dan orang-orang di militer yang gue tahu memang mereka luar biasa disiplin, dan gue bukan pribadi yang gue anggap dulu waktu gue zaman main bola tuh adalah pribadi yang disiplin. Kayaknya enggak. Ya dalam arti nggak disiplin tuh kayak gue bukan datang telat dan lain sebagainya, bukan. Tapi lebih ke ya bisa dibilang banyak malas-malasannya lah. Nah berjalannya waktu gue melatih dan gue kenal teman-teman yang main bola sekaligus juga memang mereka adalah militer gitu. Gue melihat pendekatan latihan secara militer tuh bagus banget ya. Pendidikan militer tuh disiplin, ya agak keras, tapi tegas, lugas tuh itu menjadi pendekatan yang sangat, menurut gue sangat bagus ya di sepak bola. Khususnya gue yang melatih sepak bola usia development ya 16-18 tahun, 13 sampai 15 tahun. Itu tuh karena gue main di range itu ngelatih, ternyata pendekatan itu sangat luar biasa bagus. Singkat cerita, gue mencoba membuat satu formula ya. Jadi gue anggap tuh cara gue ngelatih tuh gue semi-militer lah. Tetap ada diskusi, tetap ada masukan, tetap ada pertanyaan, question and answer, tapi gue cukup tegas dan lugas terhadap keputusan-keputusan yang coba gue ambil di tim. Nah, pada satu ketika, gue sempat ngobrol sama Coach RD kan. Nah, Coach RD itu background-nya militer, tapi gue nggak melihat ada, tanda kutip, sifat militeristik lah di tim yang dia latih. Setelah gue ngobrol sama dia, gue dapet insight banyak. Oh, ternyata memang militer itu bukan melulu keras gitu, tapi yang kita bisa ambil kedisiplinan, profesional mereka, dan bagaimana sikap mereka menerima perintah dari atasan tuh memang ya pokoknya gue denger dan gue laksanakan gitu. Nah itu di lapangan tuh sebenarnya bisa menjadi hal yang baik ya, walaupun nggak semuanya ya, karena improvisasi nggak bisa kita batasin di lapangan. Jadi dalam beberapa tahun terakhir gue mengambil gaya semi-militer lah di tim yang gue latih. Jadi benar-benar kita menjalankan hal-hal yang sifatnya disiplin lah gitu, kayak di latihan itu ya gue sedikit agak keras lah approach-nya ke mereka. Dan gue sendiri pribadi merasa cara itu lumayan efektif ya di generasi yang gue latih sekarang nih. Karena biar bagaimana dengan segala kebebasan berpendapat, kebebasan yang bisa mereka akses di internet dan lain sebagainya, itu kita harus punya satu positioning yang cukup tegas ya kepada mereka gitu. Ya gue banyak melihat pemain-pemain sekarang tuh kayak kesadarannya tuh tipis lah. Jadi kayak contoh, bawa bola atau bawa peralatan latihan dari bus ke lapangan gitu. Itu aja pemain lempar-lemparan kadang-kadang, kalau nggak kita buatin schedule siapa yang bawa, siapa yang ini. Itu membuktikan bahwasanya nggak banyak kepedulian lu terhadap tim ini gitu. Jadi lu maunya di-serve aja, datang, udah dibawain tasnya, udah dibawain bolanya, udah dibawain peralatan latihannya, main latihan gitu. Nah ini yang gue bener-bener hapuskan. Jadi di sepanjang musim lalu tuh gue ngelatih, setiap kan kita banyak traveling ya, naik pesawat, naik bus. Ada sih yang bertanggung jawab, staf pelatih yang untuk bisa dia bawain segala macam, tapi gue libatkan anak-anak banget gitu, gue libatkan pemain-pemain banget gitu. Jadi kayak mereka tanggung jawab ya, piket hari ini. Nah dari cara itu ternyata bisa membuat pemain itu saling tolong-menolong di lapangan, ngelihat sendiri gitu, karena mereka saling peduli, saling berjibaku bersama, bergotong royong di luar lapangan, kayak bawain kones, bawain bola,
Terus misalnya setelah latihan ada yang menyisir area, ada sepatu ketinggalan kah, ada kaos kaki ketinggalan kah, ada baju ketinggalan kah, itu mereka lakukan, dan gue terapkan peraturan-peraturan yang rada ketat untuk mereka nggak selalu dilayanin gitu. Nah di lapangan tuh terlihat ya, bagaimana secara defense kita compact, berisik, saling mengingatkan, secara attack juga kita sama-sama. Terus ketika ada pemain kita dalam tanda kutip dikerjain atau dikasarin, kita step up teman-teman, bukan untuk ribut bareng-bareng ya, cuman membela tim ini bersama-sama. Jadi tidak ada di tim gue tuh kemarin yang merasa dia lebih bintang dari yang lainnya. Padahal di tim itu sendiri ada beberapa pemain yang memang dipanggil tim nasional, kelompok umur, tapi nggak semerta-merta dia menjadi pemain yang spesial ya ketika dia masuk ke tim ini. Sama lagi, ikut piket, ikut ngangkat air galon juga, ikut ngangkat bola, ikut ngangkat kones, ikut nge-laundry baju, dan itu menurut gue satu hal yang positif ya diberikan kepada mereka, karena pada dasarnya mereka akan ada di level profesional, mereka akan dilayanin, mereka akan dielu-elukan. Kalau bekal dari level development-nya tidak clear atau dibiarkan untuk menjadi besar kepala sebelum dia besar gitu, maksudnya besar kepala tidak dibenarkan ya, walaupun lu jadi pemain top juga lu harus tetap humble. Tapi kalau kita biarkan, menurut gue sebagai pelatih itu berbahaya, dan cara semi militer ini menurut gue cukup efektif untuk menekan rasa ego pemain. Jadi walaupun lo udah cetak berapa gol gitu ya, lo tetap nenteng air galon, lo tetap nenteng tas bola yang gede gitu ya. Karena kalau saat waktunya lo piket ya lo piket, lo jalanin itu. Jadi sepak bola nggak melulu tentang main bagus di lapangan, tapi bagaimana kelakuan lo di luar lapangan, bagaimana lo men-treat people, teman-teman lo, lawan lo, wasit yang menguntungkan atau merugikan lo. Menurut gue itu cukup penting untuk personality si player tumbuh. Oke, itu aja video tentang sedikit kisah melatih gue yang gue terapkan dan berhasil, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pelajaran dan bisa menjadi bekal buat player-player gue nanti ke depan untuk dia bisa selalu disiplin terhadap diri dan timnya. Thank you. See you next video.